Mari kita cermati indikator perkembangan penjualan digital di Indonesia. Basis pasar kita sangat masif, dengan lebih dari 221 juta pengguna internet dan tingkat penetrasi hampir 80%. 143 juta pengguna media sosial juga berperan kuat dalam membentuk minat beli. Ekonomi digital kita makin matang, menyentuh angka 90 miliar dolar Amerika, di mana sektor e-commerce menjadi mesin utama dengan kontribusi 65 miliar dolar. Akselerasi ini didukung kuat oleh adopsi pembayaran digital. Tercatat ada 57 juta pengguna KRIS dan 39 juta lebih merchant, yang 93%-nya adalah UMKM. Ekosistem yang matang ini mengukuhkan dominasi marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada. Sekarang kita bahas perbedaan mendasar antara penjualan tradisional dan digital. Penjualan tradisional sangat terikat pada interaksi fisik, lokasi toko, dan jam buka operasional. Sebaliknya, penjualan digital membebaskan batasan tersebut dengan mengandalkan data, jaringan internet, dan otomatisasi. Berdasarkan tabel komparasi ini, jangkauan pasar tradisional umumnya bersifat lokal, sedangkan digital mampu mencapai skala nasional hingga global, serta beroperasi penuh selama 24 jam. Interaksi juga bergeser dari sekadar tatap muka menjadi komunikasi multiarah melalui obrolan dan aplikasi. Salah satu pembeda paling krusial adalah pengelolaan data pelanggan. Di era digital, semuanya terekam dan terukur melalui dashboard untuk evaluasi berbasis KAPI. Berbagai faktor inilah yang menjelaskan mengapa banyak bisnis modern kini menjalankan model hybrid, yaitu menggabungkan kehadiran fisik dengan fleksibilitas kanal digital. Mari beralih ke tren utama pemasaran dan penjualan digital saat ini. Tren pertama adalah melesatnya pertumbuhan social commerce dan video commerce. Laporan e-ekonomi Indonesia 2025 mencatat format video sebagai mesin pertumbuhan yang krusial. Jumlah penjual yang memanfaatkannya melonjak 75% secara tahunan, mencapai 800.000 entitas. Hal ini mendorong kenaikan volume transaksi sebesar 90% hingga menembus 2,6 miliar transaksi. Konten kini bukan sekadar alat promosi, melainkan mesin penjualan langsung. Tren kedua, marketplace seperti Shopee dan Tokopedia terbukti tetap mendominasi struktur perdagangan digital kita. Namun, kita harus waspada. Meski krusial untuk mengamankan volume penjualan, ketergantungan penuh pada marketplace dapat menekan margin keuntungan dan membatasi kontrol bisnis terhadap data pelanggan. Mari kita lanjutkan ke tren ketiga, yaitu transaksi non-tunai atau cashless. Pembayaran digital kini bukan sekadar pelengkap, melainkan inti pengalaman berbelanja. Dengan KRIS yang telah dipakai oleh 57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant, bisnis yang mengabaikan sistem ini sama saja mempersulit pelanggannya sendiri. Tren keempat adalah penerapan omnichannel. Konsumen masa kini sering berpindah kanal sebelum membeli. Oleh karena itu, sekadar hadir di banyak platform tidaklah cukup. Semuanya harus terintegrasi dengan mulus demi menjaga loyalitas pelanggan. Terakhir, tren kelima menyoroti penataan regulasi. Pemerintah telah menerbitkan Permendak Nomor 31 Tahun 2023. Tujuannya jelas, yaitu menjamin perlindungan konsumen, memberdayakan UMKM, dan menciptakan iklim persaingan sehat di ekosistem digital kita. Mari kita bedah contoh kasus nyata di Indonesia, yaitu fenomena Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas pada tahun 2024. Program yang berlangsung dari tanggal 10 hingga 16 Desember tersebut berhasil mencatatkan total transaksi yang luar biasa, yakni sekitar 31,2 triliun rupiah. Angka ini naik 21,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menariknya, penjualan produk lokal juga sukses mencapai 16,1 triliun rupiah.
Dari perspektif pengantar penjualan digital, kasus ini membuktikan bahwa konsumen Indonesia sangat responsif terhadap momentum digital, promosi tematik, serta kampanye kolektif lintas platform. Ini menjadi pelajaran berharga bahwa penjualan digital bukan sekadar perkara membuka toko online, melainkan tentang bagaimana kita harus mahir menciptakan sebuah momentum pasar. Kasus kedua membahas kemitraan strategis antara TikTok dan GoTo dengan investasi menembus 1,5 miliar dolar Amerika. Melalui kampanye beli lokal, merchant yang terlibat sukses mencatatkan lonjakan penjualan rata-rata sebesar 125% dan 97% merasakan dampak positif. Ini membuktikan masa depan penjualan digital kita mengarah pada penggabungan konten, hiburan, komunitas, serta transaksi ke dalam satu ekosistem terpadu. Selanjutnya, kasus ketiga menyoroti adopsi KRIS. Fakta bahwa 93,16% merchant KRIS merupakan UMKM, membuktikan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar monopoli perusahaan besar. Teknologi ini secara nyata telah meruntuhkan berbagai hambatan untuk masuk ke pasar. Inilah alasan mengapa materi ini menjadi fondasi yang sangat esensial bagi kalian, para mahasiswa S1.